Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang sejarah lahirnya Pancasila yang dimulai dari proses terbentuknya BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Madahari Girindra Putra atau yang biasa dipanggil Made ataupun Hari, dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 0557987714 dari UPBJJ Denpasar. Namun, sebelum ke proses lahirnya Pancasila, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata panca yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti dasar atau juga prinsip. Jadi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar yang menjadi landasan dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang menjadi tuntunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tersebut menjaga keharmonisan dan kehidupan masyarakat yang beragam. Dengan adanya Pancasila, bangsa Indonesia memiliki pedoman untuk membangun keharmonisan di tengah perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menegaskan pentingnya sikap toleransi, semangat gotong royong, serta keadilan sosial. Pancasila benar-benar menjadi fondasi yang kuat dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana sebenarnya proses lahirnya Pancasila itu bisa terjadi? Nah, Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal sekarang sebagai BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI yang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Nah, kemudian gimana sih usulan-usulan atau rumusan Pancasila dari tokoh-tokoh yang sudah memberikan usulan pada sidang BPUPKI? Yang pertama dari Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai Rumusan Yamin atau Rumusan Muhammad Yamin yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir yang kelima tentang kesejahteraan rakyat. Yamin juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraiannya, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan juga ketuhanan. Nah, yang selanjutnya yaitu tokoh kedua, Supomo. Supomo sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangan tentang dasar negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila versi Supomo kurang eksplisit dibanding Soekarno dan Muhammad Yamin. Tetapi ide-idenya berkisar pada prinsip yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, kebudayaan, yang keempat, keadilan sosial, dan yang terakhir, yang kelima yaitu ketuhanan. Dan yang terakhir dari tokoh Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan.
Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila atau tiga sila atau bahkan ekasila atau satu sila yaitu gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Setelah usulan dari para tokoh, BPU PKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno Jokro Sujoso, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, dan yang terakhir yaitu A.A. Maharamis. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPU PKI menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan juga persatuan bangsa. Dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sampai sekarang. Nah, itu tadi sejarah singkat bagaimana lahirnya Pancasila, mulai dari proses terbentuknya BPU PKI, Piagam Jakarta, hingga PPKI. Nah, namun setelah itu kita juga harus mengetahui makna dari Pancasila. Nah, Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum yang ada di Indonesia. Ini artinya setiap peraturan dan undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dengan adanya Pancasila, hukum di Indonesia jadi lebih kuat untuk menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Pancasila tidak hanya penting di aspek hukum, tapi juga dalam menjaga persatuan bangsa kita. Lewat Pancasila, kita diajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang membuat Pancasila menjadi pondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat dan juga harmonis. Nah, Pancasila juga bukan cuma jadi dasar hukum, tapi juga berfungsi sebagai ideologi negara yang mengarahkan tindakan dan kebijakan pemerintahan sebagai ideologi. Pancasila memberikan panduan untuk membangun bangsa dan negara dengan tujuan menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Pancasila juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lewat Pancasila, kita diajak untuk selalu menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Ini membantu kita membangun bangsa yang kuat dan juga harmonis, di mana keberagaman bukan menjadi penghalang, tapi menjadi sebuah kekuatan. Maka dari itu, Pancasila adalah pondasi utama yang terus membimbing kita untuk membentuk Indonesia yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Semoga para audiens dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai positif yang sudah saya sampaikan pada presentasi kali ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.